apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, sesuai judulnya, hari ini aku mau ngebahas tentang energi fase bulan. Nah, perubahan apa nih di tubuh yang terasa kalau fase bulan tuh lagi berganti? Misalnya kalau lagi bulan purnama, kadang-kadang jam tidur kita itu jadi lebih sedikit. Terus kalau bulan baru gitu ya, kadang-kadang ada nih suka ngerasa emosi-emosi tersembunyi yang terpendam itu rasanya tuh keluar gitu. Tersinggung dikit aja tuh rasanya tuh down banget gitu kan. Kadang-kadang ada ya yang kayak gitu. Nah, jadi Soul Buddies, everything is energy. Nah, energi bulan itu banyak pengaruhnya ke bumi. Misalnya mempengaruhi gravitasi bumi. Terus udah gitu juga mempengaruhi pasang surutnya air laut. Ini udah diajarin di SD, pasti Soul Buddies juga udah tahu ya. Dan juga itu mempengaruhi tingkah laku dari binatang-binatang. Misalnya migrasi burung-burung atau bagaimana tingkah laku binatang-binatang laut. Karena memang terdampak nih dari pasang surut air laut itu tadi gitu. Nah, Soul Buddies, jadi tentang energi bulan ini, itu tuh teorinya sudah dipelajari dari berabad-abad yang lalu. Udah banyak banget orang yang memang meneliti dan mengamati tentang energi bulan dengan pengaruhnya terhadap manusia. Baik itu dari kelahiran manusia, tingkah laku manusia, dan juga hal-hal yang baik atau tidak baik dilakukan pada saat fase-fase bulan tertentu. Hal-hal tentang bulan ini tuh sampai hari ini itu dikaitkan dengan beberapa hal yang akhirnya menjadi sebuah kata-kata yang biasa dikatakan sama orang. Misalnya, yang pertama nih ya, kata-kata lunacy atau lunatic dalam bahasa Inggris itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, Soul Buddies. Dan bahasa Latin itu adalah lunaticus, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah moonstruck. Nah, kalau di bahasa Indonesiain, moonstruck itu kan artinya gila, ya kan? Nah, itu pakai kata-kata luna. Tahu kan, luna itu artinya bulan. Lalu yang kedua, nah ini cuma berlaku di Indonesia nih Soul Buddies. Kalau di luar negeri mungkin ada istilah lainnya juga ya. Jadi kalau di Indonesia itu tingkah laku perempuan yang pada fasenya tiba-tiba menjadi hypersensitif, cepat ngambek. Nah, itu biasanya tuh suka diistilahkan bahwa kemungkinan perempuan itu sedang mengalami datang bulan. Nah, menarik kan? Lagi-lagi bulan disalahin gara-gara kamu terlalu sensitif. Yang ketiga ini berdasarkan buku yang sebenarnya bukunya aku nggak punya, tapi aku sempat baca sinopsisnya. Judulnya adalah The Werewolf in the Ancient World. Yang nulis itu Daniel Ogden. Aku nanti menyertakan link aku baca buku ini, sinopsisnya di mana. Tapi di buku ini tuh dikatakan bahwa pada abad ke-12 tuh tiba-tiba manusia serigala atau werewolf itu menjadi topik yang hangat untuk dibahas pada zaman itu gitu, pada masa itu. Nah, tiba-tiba banyak orang yang berpendapat bahwa manusia yang berubah menjadi werewolf atau manusia serigala itu terkena trigger dari terangnya sinar bulan, karena biasanya mereka menjadi werewolf itu pada saat bulan purnama alias ketika sinar bulan paling terang. Pada saat inilah semua energi manusia, karena sinarnya itu paling terang, itu semua energi manusia itu dilipat gandakan, Soul Buddies. Jadi tergantung ketika sisi manusia yang baik yang sedang terpancar itu dilipat gandakan. Tapi begitu juga sisi manusia yang liar, sisi manusia yang buruk. Ketika itu yang terkemuka, itu yang dilipat gandakan gitu. Sampai diistilahkan bahwa manusia, sisi liarnya itu bisa sama seperti serigala. Makanya berubahlah dia menjadi werewolf gitu. Kalau di buku itu dijelaskannya seperti itu. Tapi lagi-lagi buku ini juga mengajarkan kita bahwa energi bulan itu sangat berpengaruh terhadap emosi manusia, sampai bisa berpengaruh berkali-kali lipat gitu. Dalam video aku kali ini, itu aku mau membahas 4 fase utama bulan plus 1 fase lainnya, yaitu adalah dark moon, di mana bulan benar-benar tidak ada, dark night gitu, jadi kayak gelap aja langitnya. Nah, dan dari 4 fase utama ini apa sebenarnya pengaruhnya terhadap emosi manusia itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya aku tadi kan bilang aku mau ngejelasin 4 fase utama bulan, tapi sebagai informasi
Sebenarnya bulan punya 8 fase Soul Buddies, dan aku sebutkan satu-satu ya, walaupun aku hanya akan menjelaskan 4 dari 8 ini aja. Yang pertama adalah fase New Moon atau bulan baru, dan diikuti dengan Waxing Crescent atau bulan sabit. Lalu yang kedua adalah fase Half Moon, dan ini biasa disebut dengan bulan separoh gitu. Dan ini diikuti oleh Waxing Gibbous, di mana bulan itu hampir mencapai sinar paling terangnya, yaitu full moon, tapi belum sampai situ. Ini biasanya disebut bulan cembung awal. Nah, bahasa Indonesianya itu ya. Lalu yang ketiga tentu saja ada bulan purnama atau full moon. Nah, di fase inilah bulan memancarkan sinar yang paling terang, dan ini diikuti dengan waning gibbous. Lalu setelah itu ada last quarter atau bulan separuh akhir yang diikuti dengan waning crescent. Sama bulan sabit juga, tapi sisinya pindah ke sebelah kiri gitu. Lalu yang terakhir adalah fase dark moon, disebut juga bulan mati. Gak semua bulan dari Januari sampai Desember punya fase bulan mati. Karena apabila itu perputaran bulan adalah 28 hari, tentu saja kalau mengikuti bulan Januari sampai Desember, ada satu bulan yang tidak mempunyai fase dark moon, yaitu bulan Februari. Dalam video kali ini ada 5 fase bulan yang akan aku bahas, yaitu yang pertama adalah New Moon atau bulan baru. Yang kedua itu adalah fase bulan separoh. Lalu yang ketiga itu tentunya fase bulan purnama, full moon. Lalu yang keempat adalah fase bulan sabit. Dan yang kelima bulan mati atau dark moon. Oke Soul Buddies, langsung aja. Yang pertama itu adalah fase new moon atau fase bulan baru. Nah, energi yang dibawa oleh fase bulan baru tuh bener-bener hampir seperti dark moon, gelap, cuman ada garis tipis aja gitu. Kalau itu juga kalau langitnya cerah ya Soul Buddies. Nah, di fase ini energi yang dibawa itu adalah energi manifestasi, energi memulai kembali, memulai baru. Intensi yang baru juga ada di sini, harapan, recharge energi itu juga ada di fase bulan baru. Karena biasanya memang di fase bulan baru kita diminta untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita diminta untuk berkontemplasi, diminta untuk berintrospeksi gitu. Apabila kita punya sebuah masalah atau bahkan kita punya harapan, itu di fase bulan baru ini kamu baiknya mencari jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar kalau untuk masalah. Because the only way out is actually the way in. Jiwamu sebenarnya punya semua jawaban yang kamu perlukan. Mungkin kadang kamu merasa kamu tidak dijawab, tapi ingat, sebenarnya bukan kamu tidak dijawab. Satu, mungkin your mind is too full. Jadi the mind is racing gitu loh. Banyak banget pikirannya. Gimana caranya kamu mau mendengarkan jiwamu kalau pikiranmu berisik sekali? Atau yang kedua, bukan waktunya. Belum waktunya kamu untuk tahu atau tidak perlu untuk mengetahui semua hal di dalam dunia ini. Kalau memang bukan fasemu untuk tahu, kamu mau nyari tahu kayak gimana juga nggak akan terkonfirmasi gitu. Maksudnya kamu juga nggak akan terkonfirmasi secara pasti. Tapi percayalah, ketika memang itu waktumu untuk tahu, jiwamu sendiri yang akan ngasih tahu. Itu lebih baik daripada mencari validasi dari orang lain. Pada bulan baru, biasanya Soul Buddies akan merasa beberapa hal. Satu, kalau aku lebih banyak ngerasa ngantuknya, jadi kayak aku tuh pengen lebih banyak tidur gitu. Jam tidurku juga lebih panjang pada fase ini. Kayak ya udah, energinya memang harus di-charge kan. Jadi memang tidurnya tuh juga lebih nyenyak gitu, lebih panjang. Yang kedua, ngerasa lebih pengen menyendiri, lebih pengen berintrospeksi, lebih mencari permasalahan yang bisa dan siap untuk diselesaikan gitu. Jadi kita berkontemplasi, itu yang dirasakan sama Soul Buddies, rasanya pengen menyendiri aja. Lalu yang ketiga itu
ada emosi-emosi terpendam di dalam diri yang pada fase ini biasanya mengemuka tuh. Dan biasanya kita jadi agak lebih sensitif gitu. Nah, plus kita juga kurang berenergi kan. Jadi udah kita agak lebih sensitif dan kurang berenergi juga gitu. Jadi perlu charging energi lebih banyak daripada fase-fase bulan yang lainnya. Begitu juga rencana dan harapan itu biasanya datang pada fase bulan ini. So, soul buddies, silahkan pada fase ini soul buddies tuh bisa ya journaling atau menulis apa aja yang kira-kira muncul di dalam pikiran sebagai harapan soul buddies atau bucket list. Itu ditulis aja gitu. Karena memang biasanya manifestasi itu memang ada di dalam fase ini ketika kita memang mau memulai sesuatu atau ketika kita punya ide atau mengkonsepkan sesuatu project yang baru gitu. Soul buddies juga bisa melakukan meditasinya ini dengan intensi untuk awal baru dan harapan yang baru gitu. Ini bisa apa aja ya soul buddies, karir baru, relasi baru, pacar baru, proyek yang baru, banyak. Semuanya itu bisa kalian tulis di jurnal kalian gitu loh. Di fase bulan baru ketika soul buddies meditasi ini, jangan lupa juga untuk intensikan kata-kata berikut. Ya, soul buddies bisa ngarang sendiri, tapi intinya di fase bulan baru ini saya mempersilahkan segala pesan dan segala intensi dengan harapan yang datang kepada saya dari semesta. Aku silahkan untuk hadir dan aku terima. Jadi abis itu lanjutkan juga dengan meditasi New Moon. Banyak banget di YouTube, silahkan soul buddies pilih aja. Lalu kita ke fase yang kedua. Di fase yang kedua yang mau aku bahas adalah fase bulan setengah atau half moon. Sudah 50% nih sinarnya di langit yang cerah. Nah, di fase half moon, bulan itu mengandung energi chariots. Chariots itu kalau di kartu tarot itu artinya maju, go forward, mengandung energi aksi. Kan tadi kan di bulan baru kita sudah menuliskan manifestasi atau intensi kita udah journaling, kita mau apa, harapannya kita apa, penyelesaian masalah kita bagaimana, yang kita rencanakan gitu kan. Nah, di fase bulan setengah itu energi yang muncul adalah energi untuk bergerak maju dari apa yang udah kita rencanain. Iya, karena rencana akan tetap jadi rencana, mimpi akan tetap jadi mimpi, sampai kamu bergerak untuk meraih itu semua. Nah, di sini juga ada energi pengembangan diri, self development ya. Lalu ada juga improvement atau perbaikan diri nih. Bahkan rintangan dan keputusan itu juga ada nih di fase ini. Jadi karena kita diminta untuk bergerak, begitu juga kita diminta ketika ada keputusan, kita diminta untuk memutuskan. Kita nggak bisa diam di fase ini tuh, biasanya energi itu muncul ke-trigger gitu, ke-trigger harus memutuskan sesuatu atau ke-trigger untuk mengerjakan sesuatu yang udah lama tertunda, hal-hal seperti itu ya. Dan pada fase bulan separuh ini biasanya nih soul buddies akan merasakan beberapa hal. Contohnya yang pertama, tantangan, rintangan atau hambatan mulai muncul. Nah, di sini soul buddies, semua aksi soul buddies itu mengandung resiko. Gak ada aksi yang gak punya resiko. Tapi bukan berarti kita jadi tidak boleh bereaksi apa-apa ya. Tentu saja hidup aja ada resikonya gitu, nafas aja ada resikonya. Tantangan-tantangan ini jelas akan dirasakan di fase ini. Dan soul buddies memang diminta untuk tenang, jangan takut, karena tantangan itu biasa ya di dalam setiap aksi, di dalam setiap keputusan yang memang sudah akan dilaksanakan. Tantangan akan muncul baik fisik di depan mata atau bahkan tantangan yang paling berat. Biasanya tantangan paling berat itu ada di dalam diri sendiri. Blockage dari diri sendiri itu adalah tantangan terbesar. Musuh paling besar itu sebenarnya adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego diri sendiri gitu. Apalagi kalau egonya gak mempersilahkan kita untuk bergerak karena kitanya mager. Males banget gak sih rasanya ngalahin ego mager tuh. Ketakutan juga akan muncul di sini. Takut gagal,
takut salah, takut cemas, itu muncul semua, dan juga keraguan. Namun demikian, soul buddies tetap perlu untuk bisa melihat dengan jernih, dengan jelas apa yang sebaiknya memang dilakukan. Karena di sini soul buddies perlu untuk mengambil keputusan baik secara cepat ataupun secara tepat. Gitu. Nggak semua keputusan harus diambil secara cepat ya. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk berpikir, and it's okay too. Dan yang baiknya kamu lakukan di fase ini, yang pertama, be flexible. Jangan biarkan dirimu itu tertekan, karena dengan adanya rintangan dan hambatan, kalau kamu tertekan, kamu akan stres. Lalu kamu perlu untuk tetap tenang, soul buddies, menghadapi rintangan, berpikir dengan tenang juga, supaya kamu bisa lebih jernih dalam mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, kalau tadi journaling, di tahap ini nih, dari jurnal yang tadi kamu tulis, kamu bisa tuh mulai checklist sesuatu yang udah kamu kerjakan. Aku mau ke fase yang ketiga, yaitu crescent moon atau bulan sabit. Nah, di bulan sabit itu mengandung energi grateful atau bersyukur, soul buddies. Begitu juga energi sharing, berbagi, dan energi untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Ada gitu, ada dorongan untuk aku tuh hidup tuh udah bermanfaat belum ya buat orang lain gitu. Nah, itu biasanya pikiran-pikiran itu tuh muncul, dan tanpa kita sadari itu sering muncul di fase bulan sabit gitu. Itu adalah energi yang nyenggol kita. Dan pada fase ini nih, biasanya soul buddies akan merasa senang. Kamu tuh akan merasa senang karena kamu merasa kamu sudah bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kamu sudah bisa bersyukur terhadap apa yang kamu punya hari ini, saat ini. Kamu juga bisa merasa semangat ya di sini, semangat kerja, semangat berkarya itu muncul di energi fase bulan sabit. Lalu setelah itu kamu punya energi overload of love gitu loh. Jadi kamu tuh ngerasa penuh dengan cinta. Nah, perhatiin deh, biasanya di fase ini kamu tuh lebih compassionate terhadap makhluk hidup lainnya, baik itu manusia ataupun juga binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan gitu. Lebih perhatian, lebih ada rasa ingin melindungi dan menyayangi. Nah, yang sebaiknya kamu lakukan di fase ini itu adalah, yang pertama, financially kamu perlu berhemat. Kenapa aku bilang berhemat? Karena tadi aku bilang ada fase sharing. Don't be oversharing, guys. Jadi kalau misalnya memang kamu lagi pengen untuk traktir orang nih ya udah inget-inget juga dompet. But it's okay to share or to treat someone or people. It's always okay. But then don't forget about yourself too, okay, soul buddies? Lalu yang pertama itu, yang kedua itu kamu punya keinginan untuk berkumpul bersama orang-orang tersayang. Mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin teman, mungkin kekasih, dan banyak orang yang memang rasanya ingin kamu temui gitu. Lalu ada juga hal yang bisa kamu lakukan adalah devosi, bersyukur kepada Sang Penciptamu. Karena di fase ini memang kamu itu penuh syukur. Jadi ya udah, manfaatkan ini untuk berdevosi, untuk bersyukur tentang hidupmu yang sampai saat ini masih diberkati sama Sang Pencipta. Lalu yang berikutnya ada juga keinginan untuk ngontak orang-orang terkasih yang udah lama mungkin kamu nggak tahu kabarnya lagi. Biasanya cuma ngeliat dari IG story aja atau dari WA story gitu. Why don't you contact them? Kalian bisa di fase ini tuh kayaknya enak banget energinya untuk ngobrol-ngobrol, reunian, atau bahkan sekedar menanyakan kabar gitu. Yang terakhir, ini adalah fase yang perfect buat kamu melakukan self-love atau self-care. Kamu belum nonton? Kamu nonton ya videoku yang judulnya self-love. Nah, di situ aku jelasin beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk melakukan self-love. Enak banget kalau kamu bisa merasakan cinta untuk dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain atau makhluk hidup lainnya. Oke, nah kita akan masuk ke fase bulan purnama. Tidak bisa dipungkiri, fase bulan purnama adalah fase di mana bulan bersinar paling terang. Karena ini adalah fase dengan
sinar paling sempurna, bulat sempurna. Dan dengan kebulatan sempurna itu juga energi sangat besar ya. Ini sangat terasa di tubuh kita. Apalagi untuk soul bodies yang memang peka secara energi, sangat sensitif terhadap energi. Aku pribadi, kalau di fase bulan purnama, rasanya memang sangat berbeda dengan fase-fase yang lainnya. Dan ini yang akan aku jelaskan di fase ini. Karena memang di fase bulan purnama ini mengandung energi penuh. Pemenuhan dan eksistensi diri itu ada di fase ini. Energi untuk mendorong kita untuk open to the outside gitu. Jadi kita tuh apakah kita bisa berguna untuk orang lain? Kita diminta untuk berani keluar, berani membuka pikiran kita keluar gitu. Dan dalam fase full moon itu biasanya soul bodies akan merasakan satu energi yang luber-luber, kayak tau gak sih anak kecil yang kayak gak ada capeknya sampai udah malam masih tetap lari-larian, kayak gitu tuh. Kadang-kadang itu yang kita rasakan pada saat energi bulan purnama. Energi itu kayak gak habis gitu di badan. Dan inilah yang menyebabkan jam tidur kita menjadi lebih pendek gitu. Kadang-kadang kita suka bilang, kenapa ya gue gak bisa tidur? Oh iya, ini lagi fase full moon. Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang psikiater di Institut Kesehatan Mental Nasional Amerika Serikat di Bethesda yang namanya Thomas Ware. Dan Thomas Ware melalui penelitiannya juga mengakui bahwa ada fase-fase tertentu berbentuk cycle yang teratur, di mana hubungan fase bulan dengan jam tidur seseorang bisa jadi salah satu penyebab yang saling berpengaruh. Lalu yang kedua, apabila kamu adalah seorang yang intuitif, soul bodies, pada fase bulan purnama biasanya di sini kamu lebih tajam intuisinya dan semakin peka terhadap banyak hal. Kalau kamu empat, semakin peka terhadap energi sekitarmu. Berikutnya adalah emosi itu terasa dilipat gandakan. So beware and conscious ya soul bodies, karena ketika emosimu adalah emosi baik yang sedang ada di dalam tubuhmu, yang sedang mengemuka, itu pun dilipat gandakan. Tapi ketika yang ada adalah emosi negatif atau dense gitu, emosi yang sangat pekat ya rasanya, itu juga dilipat gandakan. Kamu bakalan capek ya ngerasa seperti itu. Kalau aku sih jujur secara pribadi aku capek ngerasain dense energi, sangat gak enak gitu. Kalau aku sedih dilipat gandakan sedihnya, kalau aku kecewa dilipat gandakan rasa kecewanya, dan sometimes my body cannot handle it. Jadi hati-hati jangan sampai it consumes you soul bodies ya. Yang perlu kamu lakukan di fase bulan purnama ini adalah yang pertama, kamu bisa charging your crystal. Nah, kalau soul bodies punya kristal nih, soul bodies bisa melakukan crystal charging di bawah sinar bulan purnama. Karena energi-energi dari kristal yang udah kepake itu bisa diisi lagi pada saat sinar bulan purnama itu menyinari si kristal-kristal yang dijemur ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh dipakai untuk membuat sound bath yang dari kristal itu, sound bath atau singing bowl. Makanya kita suka, kalau misalnya soul bodies tahu, singing bowl itu ada yang namanya full moon singing bowl. Itu biasanya memang dijual nih, dan itu dibuat pada saat bulan purnama, di-charge dengan energi bulan purnama. Begitu juga sound bath, ada juga yang full moon. Usahakan sikap meditasinya itu grounded. Nah, kenapa? Karena gini soul bodies, jadi bulan mengandung yin energy, dan yin energy itu adalah feminine energy, lemah lembut dan juga penuh dengan kasih, tapi juga punya sifat misterius di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, refleksi diri dan intuitif. Pada saat fase bulan purnama, energi feminin yang dipancarkan itu besar banget nih soul bodies. Karena energi feminin yang dipancarkan itu sangat besar, itu bisa jadi men-trigger kita mengeluarkan emosi kita berlipat-lipat ganda gitu.
Nah, di dalam badan dan jiwa tiap manusia itu kan ada feminine energy, ada masculine energy ya. Suatu hari aku akan membahas juga nih tentang law of the gender ini, feminine and masculine energy dalam satu tubuh energi manusia atau dalam jiwa manusia. Nah, dan soul bodies ini nggak berkaitan dengan kalau feminine energy itu pasti ada di dalam tubuh perempuan, kalau masculine energy ada di dalam tubuh laki-laki. Nggak kayak gitu. Kita punya sisi maskulin, kita juga punya sisi feminin gitu. Dan dalam tubuh setiap manusia itu ada yang balance yin and yang energinya, ada juga yang lebih tinggi yin-nya atau lebih tinggi yang energinya atau masculine energinya. Nah, apabila di dalam tubuh soul bodies energi yin-nya lebih besar daripada energi maskulin, bisa dirasakan sendiri ya. Tadi aku udah ngomong energi yin itu sifatnya kayak gimana. Nah, semakin kena charge oleh bulan purnama, semakin besar nih yin-nya keluar. Rasa emosi di dalam tubuh itu mengemuka gitu. Nah, apabila kita dikuasai energi negatif, semakin resah, semakin kerasa nggak enak di badan. Kita perlu apa? Kita perlu grounded gitu. Itulah makanya sikap yang paling baik adalah kita menerima sinar bulan purnama, tapi kita juga sambil grounded, duduk sila yang kena langsung sama energi bumi. Intensikan meditasi full moon kamu untuk meningkatkan intuisi kamu demi perkembangan jiwa kamu. Jadi intuisi kamu itu dipakai untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk perkembangan jiwamu juga. Lebih lengkapnya sebenarnya kamu bisa nih baca di buku yang judulnya Moon Magic ini. Aku baca di sini, ini punya semua fase bulan. Sini lengkap banget, jadi kamu bisa langsung dicatat mana yang paling penting dan mana yang perlu menjadi perhatian kamu, soul bodies. Nah, yang kelima itu adalah fase dark moon atau fase bulan mati. Singkat aja, fase dark moon itu mirip-mirip sama fase new moon, tapi di sini energi yang dikandung dari fase dark moon itu adalah energi letting go, pasrah. Dalam fase ini kamu akan merasa kurang gairah juga, kurang energi, emosi terpendam muncul ke permukaan dan diikuti rasa sedih. Sampai pada akhirnya merasa perlu untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak berguna lagi untukmu atau untuk jiwamu juga. Nah, apa yang perlu dilakukan pada fase dark moon? Kita tidak putus harapan, karena seperti juga bulan mati yang akan menjadi new moon dan akan menjadi fase-fase berikutnya, masalah kita pun juga tidak akan selamanya stuck di kita. Pasti akan ada masanya di mana itu semua akan berlalu. Dan yang kedua, kamu bisa melakukan shadow work. Nah, aku suka banget melakukan shadow work itu dengan journaling. Kamu tulis aja apa yang menurutmu mengganggu emosimu, apa yang menurutmu adalah sisi negatif atau sisi gelap. Secara jujur ya, kamu tulis aja itu satu-satu. Dengan kamu menyadari, kamu sudah ada di tahap conscious kan. Jadi lebih baik daripada kamu marah-marah tapi kamu juga nggak tahu aku ini kenapa gitu. Lalu kamu bisa meditasi untuk berserah dan pasrah. Coba yuk tengok, ada episode di Benevolence ini yang ngajak soul bodies untuk meditasi visual. Aku buat meditasi tentang let go and let God, karena memang let go lesson adalah pelajaran yang agak sulit ya. Oke, nah bonus nih soul bodies, aku mau kasih tahu buat soul bodies yang perempuan. Ada juga loh teori yang menghubungkan waktu datang bulan dengan fase bulan itu gitu. Secara general, kalau kamu datang bulannya pada saat fase new moon, kamu diminta untuk lebih banyak melihat ke dalam diri dan mengapresiasi diri kamu sendiri, tidak judgmental terhadap diri sendiri, self love nih episode ini ditonton. Dan kalau datang bulannya pada saat fase full moon, itu artinya soul bodies diminta untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membuka diri kepada dunia. Sebenarnya masih banyak nih rasanya yang mau aku sharing tentang energi alam semesta ya, kayak gerhana bulan, gerhana matahari, planet retrograde. Gak cuma Merkuri loh yang bisa retrograde. Terus planet direct,
supermoon. Jadi aku akan membahas ini nanti di episode-episode selanjutnya di Benevolence. Jangan lupa juga like, subscribe, share, dan komen juga ya Soul Buddies kalau punya pengalaman tentang fase bulan ini. So thank you for listening. Thank you juga untuk pengalaman-pengalaman yang mau di-share. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Thank you Soul Buddies, bye-bye.